Hora, selamat datang di Bataknesia Channel. Kain ulos telah menjadi bagian kebudayaan masyarakat Batak sejak zaman dulu hingga detik ini. Ulos menjadi salah satu bagian terpenting dalam acara adat Batak. Ulos memiliki fungsi simbolik untuk berbagai hal dalam segala aspek kehidupan orang Batak. Ulos menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan adat suku Batak. Mangulosi adalah salah satu hal yang teramat penting dalam adat Batak. Mangulosi berarti memberikan ulos. Mangulosi bukan sekedar pemberian hadiah biasa, karena ritual ini mengandung arti yang cukup dalam. Mangulosi melambangkan pemberian restu, curahan kasih sayang, harapan, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Dalam ulos Batak sangat banyak jenis-jenisnya serta berbeda fungsinya. Nah, kali ini kami akan membahas jenis ulos Batak beserta fungsinya. Namun sebelum lanjut, ayo kita sama-sama bangun channel ini dengan cara subscribe, like, dan share juga ya, supaya kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang adat dan budaya Batak. Satu, ragi hotang. Hotang berarti rotan, mempunyai keistimewaan. Ulos ini diberikan kepada sepasang pengantin, di mana ketika pernikahannya yang disebut ulos marjabu. Maksud agar ada ikatan batin terhadap sepasang pengantin. Sangat banyak makna ulos ragi hotang ini. 2. Ulos sibolang. Sibolang berarti bisa dikatakan sebagai simbol duka cita. Ulos nama yang panjang ini digunakan saat duka cita. 3. Ulos mangiring. Ulos ini mempunyai corak yang saling iring beriring. Ini melambangkan kesuburan dan kesepakatan. Ulos ini diberikan kepada seorang anak pertama yang baru lahir, terutama anak pertama yang memiliki tujuan, sebagai simbol besarnya keinginan agar si anak kelak diiringi kelahirannya. Ulos ini juga dapat digunakan untuk parompa atau alat gendong buat si anak baru lahir. Jadi, ulos ini sangat penting kepada seorang anak pertama yang baru lahir, yang memberikan makna agar si anak kelak dapat membimbing adik-adiknya sesuai dengan tradisi Batak. 4. Ulos ragi huting. Sesuai dengan perkembangan zaman, ulos ragi huting ini susah untuk ditemukan dan sudah jarang dipakai oleh orang Batak. Zaman dulu, ulos ini digunakan oleh gadis Batak dengan cara melilitkan pada bagian dada atau hoba-hoba. Tidak hanya pada gadis Batak, orang tua juga kadang memakai ulos ini saat berpergian. 5. Ulos bintang maratur. Ulos bintang maratur adalah kain ulos yang merupakan simbol sukacita. Ulos bintang maratur digunakan dalam tradisi dan ritual Batak, seperti mengulosi pengantin yang melakukan hajatan. Ulos ini menggambarkan jajaran bintang yang teratur, yang menunjukkan orang yang patuh, setia, rukun dalam suatu ikatan keluarga. Bukan hanya itu, ulos bintang maratur juga diberikan kepada pahompu dalam bahasa Batak atau cucu yang mendapat baptisan di sebuah gereja. 6. Ulos ragi hidup. Ulos ragi hidup yang melambangkan kehidupan dan kebahagiaan, terutama dalam keturunan. Setiap keluarga panjang umur atau saur matua. Ulos ragi hidup diberikan oleh orang tua pengantin perempuan kepada ibu pengantin lelaki sebagai ulos pargom-gom, yang artinya suatu saat akan terikat diberikan kebahagiaan dan diberkati Tuhan Yang Maha Esa melalui bersama sang menantu, anak dari pemberi ulos.
Ulos ragi hidup ini wajib dimiliki oleh setiap rumah tangga dalam orang Batak. 7. Ulos pinuncaan. Ulos ini terdiri dari 5 bagian yang ditenun secara terpisah, yang kemudian disatukan dengan rapi hingga menjadi bentuk satu ulos. Dan ulos pinuncaan adalah salah satu ulos yang paling mahal pada masyarakat Batak. Ulos ini dapat juga digunakan suka maupun duka dengan mematuhi beberapa ketentuan adat. 8. Ulos simarinjam sisih. Biasanya disebut juga panjolani. Ulos ini dipakai dan digunakan buat kain dan juga dilengkapi dengan ulos pinunca yang dilarang dengan perlengkapan adat Batak sebagai panjolani atau mendahului di depan. Yang memakai ulos ini adalah salah satu orang yang berada paling depan pada saat acara pesta. 9. Ulos lob-lob. Jenis ulos ini biasanya dipesan langsung oleh orang yang membutuhkannya, karena ulos ini mempunyai keperluan yang sangat khusus, terutama bagi orang yang sering mendapat kemalangan. 10. Ulos sitolutuho. Ulos ini difungsikan atau dipakai sebagai ikat kepala atau selendang, digunakan sebagai pengikat kepala atau tali-tali oleh gadis Batak. 11. Ulos suriganjang. Ulos ini dikenal sebagai ulos gabe-gabe yang fungsinya sebagai fashion atau busana pemusik Batak. Ulos ini juga dipakai sebagai hande-hande atau selendang pada waktu margondang dan juga dipergunakan oleh pihak hula-hula atau orang tua dari pihak istri untuk menggabei atau memberikan berkat kepada pihak borunya, karena itu disebut juga ulos gabe-gabe atau ulos berkat. 12. Ulos tumtuman. Ulos ini dipakai sebagai tali-tali yang bermotif dan dipakai oleh anak yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah anak pertama dari hasuhutan atau tuan rumah. 13. Ulos tutur-tutur. Ulos tutur-tutur dipakai sebagai tali-tali atau ikat kepala dan sebagai hande-hande atau selendang yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya atau keturunannya. 14. Ulos antak-antak. Ulos ini dipakai sebagai selendang bagi orang tua untuk melayat melihat orang yang meninggal dunia. Selain itu, ulos tersebut juga dipakai sebagai kain yang dililit pada waktu acara manortor atau menari. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan lebih dalam mengenai jenis-jenis ulos dan mengenai kebudayaan suku Batak. Jika ada masukan dan informasi lain, silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa share ini jika bermanfaat bagi Anda dan orang lain. Horas!